Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tugas dari mereview hasil pemahaman teori mengenai sistem analisis and design method. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sadjon David Eskom MSc sebagai dosen mata kuliah saya. Yang saya hormati teman-teman dan kerabat saya yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Damanik dengan nomor PP 191321025, kelas MKOM 34B. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari pemahaman teori saya mengenai sistem analysis and design methods. Pertama adalah bab 1 mengenai apa yang dimaksud sistem informasi dan bagaimana peranan teknologi informasi dalam sebuah sistem informasi serta berikan beberapa contoh dari sebuah informasi. Yang kedua, siapa aja yang terlibat dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Yang ketiga, kenapa sebuah sistem informasi perlu dikembangkan. Yang keempat, jelaskan tahap-tahap dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama adalah apa pengertian dari sistem informasi? Sistem informasi adalah pengaturan orang atau data dan proses teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, menyimpan data, serta proses input-output untuk mendukung sebuah organisasi. Peranan dalam teknologi informasi pada pengembangan sistem yaitu berupa software dan hardware. Contoh dari sistem informasi yaitu SPK atau sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan SIM atau sistem informasi manajemen. Yang kedua yang akan saya jelaskan siapakah yang terlibat dalam pengembangan sistem. Ada 5, yaitu sistem owner, di mana sistem owner ini adalah yang berperan dalam desain sistem informasi yang merupakan sebuah owner atau pemilik sistem dan bertanggung jawab untuk pendanaan proyek. Selanjutnya sistem user, di mana merupakan pengguna sistem yang berupa internal user dan external user. Yang ketiga, sistem designer, yaitu pengguna yang mendesain sistem informasi berdasarkan keperluan user atau pengguna. Yang keempat, sistem builder, yaitu orang yang membuat sistem berdasarkan sistem designer tersebut. Yang kelima, sistem analisis, di mana user memberikan sistem designer yang telah selesai, maka sistem analisis akan mempelajari problem atau masalah pada sistem tersebut. Selanjutnya yang ketiga, kenapa sebuah sistem informasi perlu dikembangkan, yaitu untuk mendukung keperluan bisnis dan karena adanya dukungan teknologi dan informasi. Yang keempat, jelaskan tahap-tahap dalam pengembangan sebuah sistem. Terdapat 8 tahapan dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Yang pertama adalah scope definition, yang kedua problem analysis, yang ketiga requirement analysis, yang keempat decision analysis, yang kelima physical design and integration, yang ketujuh construction and testing, yang kedelapan delivery. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian dari gambar ini. Terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah bagian yang berwarna kuning, yang dimana disebut players. Yang kedua, bagian yang berwarna hijau disebut proses, dimana bagian player disebut dengan orang yang menggerakkan dari pengembangan sistem informasi. Terdapat 4 fase. Yang pertama adalah sistem owner, sistem user, sistem designer,
dan sistem builder. Selanjutnya di bagian kedua adalah proses, di mana akan dikerjakannya sistem informasi yang akan dikembangkan. Terdapat 4 fase, yaitu sistem initiation, yang kedua sistem analis, yang ketiga sistem desain, dan yang keempat adalah sistem implementasi, di mana 2 bagian tersebut akan diproses dari teknologi the business driver dan the technology driver. Setelah itu akan menghasilkan sebuah produk yang berupa sistem information, yang dimana terdapat banyak jenisnya. Yang pertama, transaction processing system, management information system, decision support system, executive information systems, expert system, communication and collaboration system, office automation system, di mana produk-produk yang telah dihasilkan berdasarkan bagian 1 dan bagian 2 dapat dihasilkan produk sebuah sistem informasi yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dan organisasi tersebut. Selanjutnya, pada bab 2, berikan penjelasan mengenai tujuan utama dari pengembangan sistem informasi. Untuk mendukung jawabannya, kaitkan dengan bagaimana kaitan antara business driver dengan teknologi driver. Terdapat 2 jawaban di sini, yang dimana business driver dan teknologi driver. Di mana tujuan yang pertama dari business driver untuk mendukung bisnis seperti adanya globalisasi ekonomi, e-commerce dan bisnis-bisnis lainnya, dan meningkatkan keamanan dan privasi dari setiap user atau perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan sistem informasinya. Yang kedua, tujuannya untuk pengembangan sistem informasi dari teknologi driver, yaitu untuk meningkatkan jaringan internet, baik itu server laptop dan gadget. Dan yang kedua, teknologi mobile dan teknologi wireless. Yang ketiga, teknologi objek, dan yang keempat, teknologi kolaboratif atau meningkatkan komunikasi antar personil dan kerja tim dalam pengembangan sebuah sistem. Pada bab 3, berikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sebuah sistem. Dan yang kedua, akan menjelaskan gambar, di mana proses prinsip-prinsip yang akan diperhatikan dalam pengembangan sebuah sistem adalah yang pertama, harus melibatkan user, di mana harus melibatkan user ini yang berguna untuk menyesuaikan kebutuhan user dalam sebuah sistem informasi, apa saja keperluannya dan apa saja kebutuhan yang akan digunakan untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, problem solving, di mana untuk menyelesaikan proyek harus mengikuti fase-fase yang sudah diterapkan dan harus didokumentasi serta menetapkan standar-standar yang digunakan. Yang ketiga, memanage project, di mana pembuatan sistem tersebut dapat menyebutkan keperluan apa saja yang dibutuhkan oleh si user, dan dalam menyelesaikan project, bagikan kepada setiap tim dan selesaikan satu persatu, di mana keperluan-keperluan user yang sudah diterima oleh project manager itu dibagikan kepada tim yang mengerjakan project tersebut. Yang keempat, desain sistem, di mana proses ini adalah desain sistem dengan perubahan-perubahan atau bentuk-bentuk yang akan berada di masa akan datang, di mana desainnya seperti tidak mengikuti masa yang akan datang, di mana teknologi kan terus berkembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada gambar berikut ini, di mana ada 8 fase dalam meningkatkan proses pengembangan sebuah sistem informasi. Yang pertama adalah fase scope definition. Fase scope definition ini adalah yang mendefinisikan lingkup proyek dan masalah-masalah, kesempatan dan perintah yang diterima yang memicu proyek tersebut.
di mana fase definisi lingkup juga menetapkan rencana proyek dalam artian skala, strategi, pengembangan, jadwal, persyaratan-persyaratan sumber daya, dan anggaran. Setelah didapatkan proses tersebut, maka akan berlanjut ke fase kedua, problem analisis. Pada tahap problem analisis yang menganalisa mendalam tentang masalah yang mendasari sehingga dikerjakannya sebuah proyek. Hasil dari tahapan ini adalah peningkatan performa sistem yang akan memberikan keuntungan dari segi bisnis perusahaan. Setelah proses fase kedua yang terlewati, maka akan berlanjut ke fase ketiga, yaitu rekrutmen analis. Pada tahap rekrutmen analisis, ini mendefinisikan dan memprioritaskan kebutuhan proyek, di mana prasyarat untuk tahap analisis kebutuhan adalah tujuan-tujuan perbaikan sistem hasil dari tahap problem analisis, sehingga produk jadi dari fase analisis kebutuhan adalah pernyataan-pernyataan bisnis yang akan memenuhi syarat sasaran peningkatan sistem yang diidentifikasi di dalam fase sebelumnya. Setelah proses fase ketiga terlewati, maka akan menuju ke fase keempat, yaitu logical design. Pada tahap ini yaitu menerjemahkan kebutuhan ke dalam model sistem, di mana tahapan ini akan menggambarkan suatu solusi dan teknis serta metodologi. Hal-hal yang dilakukan dalam tahapan ini adalah yang pertama, menggambarkan model data, yang kedua, menggambarkan model proses, yang ketiga, menggambarkan model interface. Selanjutnya akan menuju ke fase kelima. Setelah melewati logical design, akan menuju ke fase kelima, yaitu decision analysis, di mana proses ini adalah tahapan analisa terhadap keputusan yang akan diambil berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan, di mana hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini yaitu berapa banyak sistem yang akan dikomputerisasi, apakah kita sebaiknya membeli software atau mengembangkannya sendiri. Yang ketiga, apakah kita sebaiknya mendesain sistem untuk jaringan internal atau berbasis web. Yang keempat, teknologi informasi apa yang dapat digunakan dalam aplikasi ini. Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi beberapa solusi teknis, analisis kelayakan, dan merekomendasikan sistem yang akan dirancang. Setelah pada fase kelima akan menuju ke fase keenam, yaitu physical design and integration, di mana setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik sistem pada tahap decision analysis, maka akhirnya sistem yang baru dapat dirancang. Tujuan tahapan physical design and integration adalah mengubah kebutuhan ke dalam spesifikasi desain fisik yang akan memandu sistem konstruksi. Pada tahapan ini dilakukan spesifikasi desain database fisik. Yang kedua, proses bisnis fisik dan spesifikasi desain perangkat lunak. Dan yang ketiga, spesifikasi antarmuka pengguna. Setelah itu akan menuju ke fase ketujuh, construction and testing, di mana tujuan tahap construction and testing ada dua. Yang pertama, untuk membangun dan menguji sistem yang memenuhi kebutuhan dan spesifikasi desain fisik. Dan yang kedua, untuk mengimplementasikan interface antara sistem baru dan sistem yang ada. Selain itu akan membantu dalam persiapan untuk pelatihan dan sistem operasi. Setelah itu akan menuju ke fase ke-8, yaitu installation and delivery atau instalasi dan pengiriman. Tahap installation and delivery berfungsi untuk memasukkan sistem ke dalam operasi. Pembangunan sistem menginstal sistem dari lingkungan pengembangannya ke dalam lingkungan produksi, di mana persyarat fase installation and delivery adalah fase konstruksi dan pengujian. Installation and delivery juga melibatkan individu pelatihan yang akan menggunakan sistem dan mengembangkan dokumentasi untuk membantu para pengguna sistem tersebut. Setelah itu setelah berhasil menginstalasi dan pengiriman, maka hasil yang akan didapatkan berupa sistem operasi dan maintenance. Proses ini akan dilakukan ketika banyaknya proses-proses yang
tidak memenuhi kebutuhan dan persyarat yang tidak sesuai. Setelah itu maka akan selesai dan digunakan oleh proses komunitas bisnis dan perusahaan tersebut. Baiklah, itu saja gambar yang dapat saya jelaskan. Akan saya lanjutkan ke bab 4. Pada bab 4, berikan penjelasan mengenai apakah yang dimaksud dengan project. Yang kedua, apa kriteria sebuah project dikatakan sukses? Dalam hal ini project sistem informasi. Yang ketiga, jelaskan apa yang menyebabkan sebuah project sistem informasi gagal. Akan saya jawab. Yang pertama, project adalah urutan sementara sebuah aktivitas unik, kompleks, dan terkait, serta memiliki satu tujuan yang harus diselesaikan pada tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai spesifikasi. Project dapat dikatakan sukses. Yang pertama adalah ketika sistem tersebut dapat diterima oleh user atau pelanggan, baik itu pelanggan ataupun perusahaan, serta organisasi. Yang kedua, sistem dikirim tepat waktu, di mana sistem yang telah diselesaikan itu dikirim dengan tepat waktu kepada sebuah perusahaan ataupun organisasi. Yang ketiga, sistem dikirim sesuai anggaran. Sistem yang dibuat oleh project manager atau anggaran yang sudah disediakan harus sesuai dengan apa yang dihasilkan, dan itu akan diterima oleh perusahaan ataupun organisasi dengan baik. Yang keempat, proses pengembangan mudah dan tidak berdampak pada operasi bisnis yang berjalan. Ketika proses pengembangan atau pemberian sistem tersebut telah selesai, proses pengembangan itu tidak sulit untuk perusahaan atau organisasi, dan sehingga tidak mengganggu operasi bisnis yang sedang berjalan. Project dapat dikatakan gagal. Yang pertama adalah kurangnya komitmen dalam proses pembuatan dari sebuah sistem informasi. Yang kedua adalah teknik estimasi project yang buruk, di mana estimasi itu baik waktu, anggaran, dan biaya itu buruk dalam pembuatan sebuah proyek sistem informasi. Yang ketiga, sumber daya tidak mencukupi. Sumber daya yang tidak mencukupi maksudnya adalah tim work atau pekerja-pekerja bagi yang membuat sistem informasi tersebut tidak memadai, baik dari segi keilmuan atau programming, sehingga dapat menghasilkan proyek yang buruk. Yang keempat adalah gagal untuk mengolah baik itu rencana proyek, waktu, dan pembiayaan. Gagal untuk mengolah proses-proses waktu, biaya, anggaran, dan jadwal-jadwal deadline yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan proyek gagal. Selanjutnya pada bab 6, pertanyaan, semua keperluan sistem dari user harus correct dan tidak boleh incorrect atau tidak benar. Jelaskan apa yang akan terjadi jika incorrect. Yang kedua, jelaskan beberapa teknik yang bisa digunakan dalam mengumpulkan keperluan dari user agar correct. Akan saya jawab. Yang pertama, apa yang terjadi ketika keperluan user incorrect? Yang pertama, kurangnya kredibilitas pada sistem informasi tersebut, di mana sistem informasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, kurangnya kemampuan dalam analisa data, di mana analisa data dalam pengembangan sebuah sistem informasi sangat dipentingkan karena akan menghasilkan produk yang baik juga, baik itu dari segi data dan informasinya. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan antara user dan owner, di mana kurangnya kepercayaan antara pengguna dan owner itu tidak baik karena dapat menyebabkan sistem yang tidak benar dan salah atau buruk, karena owner adalah salah satu pemilik atau kerjasama dari pembuatan sistem tersebut. Yang keempat, kurangnya proses pengolahan data, baik itu database dan dokumentasi. Dalam pengolahan data, baik itu database dan dokumentasi dalam pembuatan sebuah sistem itu sangatlah penting, karena dalam pengolahan data dalam pembuatan sistem dapat dihasilkan proses dan pengolahan data juga yang baik ketika pengolahannya itu baik
Kalau buruk, maka hasil yang didapatkan pada perusahaan tersebut akan buruk juga. Yang kedua, teknik pengumpulan user correct benar, di mana sistem informasi yang dapat dikatakan benar dengan hasil yang baik dan perfect. Yang pertama adalah pengambilan sampel database yang sudah ada. Pengambilan sampel database ini dimaksudkan adalah diambil data yang pada perusahaan tersebut yang sudah ada dan dibuatkan project tersebut sesuai dengan database mereka. Maka itu akan menghasilkan project sistem informasi yang sangat perfect. Yang kedua, penelitian atau kunjungan serta riset. Penelitian sangat baik digunakan untuk dalam pembuatan sistem informasi, di mana kita akan mendapatkan data-data yang kita butuhkan dalam pembuatan sistem informasi yang baik dan benar. Yang ketiga, wawancara dan kuesioner, di mana wawancara dan kuesioner ini akan dibutuhkan juga dalam pembuatan sistem dan akan menghasilkan sistem yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, baik itu organisasi dan institusi. Selanjutnya jelaskan perbedaan yang mendasar dari 3 pemodelan yang dilakukan pada fase logical design. Dan pertama adalah pemodelan sistem, pemodelan database, dan pemodelan proses. Perbedaan yang mendasar untuk 3 pemodelan tersebut adalah untuk pemodelan sistem, kita dapat menggunakan pemodelan yang dinamakan use case, di mana use case tersebut dapat diubah ke dalam bentuk konteks diagram. Dan untuk pemodelan database menggunakan entity relationship diagram atau disebut dengan ERD, serta untuk pemodelan proses menggunakan bentuk model data adalah data flow diagram atau DFD. Dapat saya sedikit jelaskan, di mana use case ini artinya adalah sub-sistem yang ada pada sebuah sistem, dan use case ini dapat disebut dengan kata benda. Dan dalam sebuah sistem ada yang memberi, menerima, dan merespon. Dikategorikan menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah primary business actor, adalah aktor yang fungsinya menerima hasil eksekusi pada sebuah use case. Yang kedua, menerima input disebut primary system. Yang ketiga, merespon disebut sebagai external server. Yang keempat, external receiver dalam sebuah sistem hanya menerima. Pada konteks diagram, disebut asosiasi adalah relasi antara aktor dan use case yang saling berinteraksi, di mana simbolnya ada 2, tipe solid line diberi tanda panah dan tidak ada tanda panah. Selanjutnya penjelasan dari pemodelan database menggunakan entity relationship diagram. Data modeling ini adalah teknik yang digunakan untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan data-data dari sebuah sistem, di mana sistem ini disebut dengan database modeling. Teknik yang digunakan adalah ERD, dan ERD adalah data model yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data relasi antara satu entity dengan entity lainnya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai data flow diagram, di mana proses modeling ini adalah teknik yang digunakan untuk mengorganisasikan pada sebuah sistem juga, di mana DFD adalah model proses yang digunakan untuk menggambarkan flow of data dan proses-proses yang ada pada sebuah sistem. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan 3 pemodelan yang mendasar untuk perbedaannya. Selanjutnya, jelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan studi kelayakan. Apakah pemodelan layak atau tidak layak? Yang pertama itu adalah faktor-faktor yang dapat mendukung kelayakan sebuah sistem informasi, yaitu operasional, di mana operasional ini adalah sebuah solusi yang diberikan kepada organisasi, diterima atau tidak
pada organisasi tersebut. Kalau diterima, maka itu akan berlanjut ke teknikal, di mana teknikal ini adalah sumber daya dan kepakaran ada atau tidak baik itu dari segi prasarana, uang, dan lainnya, di mana proses teknikal ini akan dicari sumber daya dengan kepakaran yang baik dari segi sarana, uang, dan anggaran dan lainnya. Schedule adalah melihat time jadwal yang dapat diselesaikan tepat waktu atau tidak dalam pembuatan sistem informasi tersebut. Ketika oke, maka perusahaan akan berlanjut ke bagian economic feasibility, di mana akan melihat dari segi cost and benefit supaya dalam pembuatan sistem tersebut tidak rugi dalam pengerjaan proyek tersebut. Dan 4 faktor tersebut, ketika semua dapat dilaksanakan dengan baik, maka dapatlah dikatakan layak sistem informasi dibuat, di mana proses yang terjadi dalam 4 kelayakan ini sangatlah baik digunakan untuk penerapan sistem informasi pada sebuah organisasi, baik itu perusahaan dan lainnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan review teori. Baik atau kata salah, ada kata salah saya yang tidak dapat diterima, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.